Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Ilmu Falak akan menjelaskan tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Sebelumnya, anggota kelompok 8 ini ada Mutiara Rizky Nazmia, Haya Afifah, Imratul Afifah, Indriani Putri, dan Siti Aisyah. Sebelum kami menjelaskan, kami akan menampilkan cuplikan video tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Yang pertama akan kami bahas gerhana matahari. Gerhana matahari lebih singkat daripada gerhana bulan. Segera akan terang. Lihat, matahari sudah muncul. Kita pulang dulu. Kita lihat di komputer. Sebenarnya apa yang disebut gerhana matahari? Silakan. Silakan kakek matahari dan nenek bulan keluar. Anak-anak, apa kabar? Aku matahari. Aku bulan. Aku bumi. Mengenai kegiatan kami, kakek pengetahuan, tolong beritahu anak-anak ya. Bumi berputar mengelilingi matahari dan bulan berputar mengelilingi bumi. Suatu hari, saat bulan ada di antara bumi dan matahari dan kebetulan hampir membentuk garis lurus, bayangan bulan sampai pada permukaan bumi. Wilayah yang kena bayangan bulan tersebut akan menjadi matahari tertutup oleh bulan. Saat itu, seluruh matahari tertutup oleh bulan. Maka gerhana yang muncul disebut gerhana matahari penuh. Saat bulan hanya menutupi pusat matahari, maka akan muncul gerhana matahari cincin. Saat sebagian matahari tertutup, yang muncul adalah gerhana matahari sebagian. Bayangan panjang bulan ini terdiri bayangan dasar, bayangan separuh, dan bayangan separuh semu. Dalam wilayah bayangan dasar, kita bisa melihat gerhana matahari penuh, dan dalam wilayah bayangan separuh, bisa melihat gerhana matahari sebagian. Dan dalam wilayah bayangan separuh semu bisa melihat gerhana matahari cincin. Proses terjadinya gerhana matahari penuh bisa dibagi 5. Dibagi atas kontak pertama. Banyak sekali proses terjadinya gerhana matahari. Anak-anak, aku rasa kalian sudah mengerti tentang gerhana matahari, iya bukan? Iya, mengerti. Tidak ada anjing langit yang makan matahari. Setiap tahun, di bumi akan terjadi 2 hingga 5 kali gerhana matahari. Sebaiknya kita lihat ke langit saja. Betul, Kek. Biarkan kami melihat ke langit lagi. Betul, 2 bulan lagi kakek akan membawa kalian ke langit di atas lautan Atlantik. Bagaimana? Wah, kali ini kita naik UFO. Kali ini kita mau menganalisa gerhana matahari dari tempat yang berbeda-beda. UFO bisa terbang dengan cepat. Karena itulah kita terbang dari laut timur dulu, menuju barat. Wah. Wow, kita sudah sampai di langit lautan Atlantik. Kalian pakai kacamata hitam untuk menganalisa gerhana matahari. Bulan menuju bagian tengah matahari dan bumi. Gerhana matahari pun terjadi. Bayangan bulan menyapu lautan Atlantik. Mari kita masuk ke dalam bayangan sebagian bulan untuk menganalisa. Lihat, lihat ke arah matahari. Dari sini bisa melihat gerhana matahari sebagian. Mari kita terbang ke bayangan dasar bulan. Lihat, kita telah melihat gerhana matahari cincin. Sekarang kita mendarat di pulau itu, ke ujung bulan. Mari kita selidiki. Lihat, gerhana matahari cincin yang bagus. Iya, sungguh menarik. Gerhana matahari penuh, sebagian dan cincin. Kami sudah lihat semua. Oh, analisa sudah berakhir. Mari kita masuk ke UFO. Karena sudah waktunya kita pulang. Oke, teman-teman. Jadi di sini akan menjelaskan mengenai gerhana matahari, yang dimana pengertiannya ialah fenomena alam di mana matahari tertutup oleh bulan. Jadi pada saat itu posisi matahari, bulan, dan bumi itu berada pada satu garis lurus. Yang dimana berada satu garis lurus itu ialah matahari berada di posisi paling atas, kemudian bulan di tengah, dan bumi berada di posisi paling bawah. Nah,
Maka pada saat terjadinya gerhana matahari, kondisi bumi akan cenderung gelap, teman-teman. Meski gerhana matahari ini terjadi pada pagi, siang, atau sore hari. Lalu ketika kondisi malam, cahaya matahari tertutup, bumi berevaluasi mengitari matahari, dan bulan sebagai satelit bumi bergerak mengitari bumi setiap harinya. Lalu, gerhana matahari ini terjadi saat bulan menutup sebagian atau seluruh cahayanya matahari, meski bulan lebih kecil dari matahari. Bulan dapat menutupi matahari karena bulan lebih dekat ke bumi dibandingkan ke matahari. Nah, ketika bumi, bulan, matahari itu sejajar, maka bayangan bulan jatuh di bumi itu menutup mataharinya. Lalu bayang-bayang bulan yang jatuh ke permukaan bumi memiliki dua bagian. Yang pertama, bayangan inti atau disebut juga dengan umbra. Lalu yang kedua, ada bayangan tambahan atau dikenal dengan istilah penumbra. Selanjutnya, penduduk bumi yang diintilasi wilayah umbra tidak akan melihat matahari karena seluruh cahayanya itu ditutupi oleh bulan. Dan sementara mereka yang berada di daerah yang dilalui penumbra masih dapat melihat sebagian sinar matahari tersebut. Next akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nasmia. Nah, teman-teman, gerhana matahari ini ada 4 macam. Yang pertama ada gerhana matahari total. Nah, gerhana matahari total ini di mana matahari itu benar-benar tertutupi oleh bulan. Nah, gimana sih kok bulan bisa nutupin matahari yang lebih besar dari bulan ini? Nah, posisi bulan ini ada di lebih dekat dengan bumi. Jadi bayangan bulan lebih besar daripada matahari sehingga bisa menutupi matahari yang begitu besar. Nah, yang kedua ada gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian ini mataharinya hanya tertutupi sebagian saja oleh bulan. Walaupun cahaya matahari ini cuma tertutupi sedikit atau hanya tinggal sedikit saja tinggal sedikit saja untuk tertutupi sepenuhnya, itu masih tetap dibilang gerhana matahari sebagian. Nah, selanjutnya ada gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin ini adalah di mana matahari tertutupi oleh bulan tapi tidak sepenuhnya. Posisi bulan itu benar-benar ada di tengah matahari sehingga cahaya matahari yang tidak tertutupi itu berbentuk seperti lingkaran cincin. Nah, posisi bulan saat gerhana matahari cincin ini itu jauh dari bumi dan lebih dekat ke matahari sehingga dari bumi ini bulan terlihat kecil dan tidak menutupi matahari sepenuhnya. Selanjutnya ada gerhana matahari hibrida. Nah, gerhana matahari hibrid ini adalah gerhana matahari yang bergeser antara gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin. Jadi gerhana matahari hibrid ini, misalkan di satu daerah, misalkan di Jakarta, kelihatan itu gerhana matahari total, tapi di Kalimantan itu gerhana matahari sebagian saja. Terus gimana sih caranya biar bisa gitu ngelihat gerhana matahari? Kan kalau dilihat pakai mata telanjang itu kan berbahaya ya kena radiasi matahari. Jadi ada beberapa cara untuk melihat gerhana matahari dengan aman. Yang pertama itu menggunakan kacamata anti radiasi. Yang kedua ada menggunakan teleskop, sama yang ketiga ada melihat dari siaran TV. Nah, cara ini adalah cara yang paling aman untuk melihat gerhana matahari. Sekian dari penjelasan gerhana matahari, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang gerhana bulan. Oke teman-teman, barusan kita habis ngebahas gerhana matahari. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang gerhana bulan. Sebelum kita lanjut nih ke gerhana bulan, kita akan menampilkan cuplikan video gerhana bulan terlebih dahulu.
Apa yang terjadi pada bulan itu? Ada apa itu? Lubang hitamnya semakin besar. Gelap, jalan pun tidak kelihatan. Sudah, jangan takut. Ada aku di sini. Anjing kan tidak mungkin makan bulan. Tidak mungkin, itu tidak mungkin kan? Hai anjing, kau makan bulan ya? Jangan menuduh. Aku sendiri kaget kenapa bulan jadi begitu. Untung mataku tajam, jadi aku bisa turun dari gunung. Tapi ini gelap, mana mungkin bisa turun. Ayo pegang ekorku, aku akan bawa turun kalian. Boleh, hati-hati jalannya ya. Wah, itu bagus sekali. Kita melihat gerhana bulan. Apa? Gerhana bulan? Apakah keadaan ini sama dengan perubahan bulan yang sering kita lihat? Sepertinya berbeda. Baiklah, kita cari kakek yuk. Nah, lihatlah baik-baik. Bumi berputar mengelilingi matahari, dan bulan berputar mengelilingi bumi. Bentuk bulan yang sering kita lihat di malam hari yang sering berubah-ubah disebut perubahan bentuk bulan. Bagian bulan yang disinari matahari itu kadang menghadap ke bumi, dan yang kita lihat adalah bulan purnama. Kadang berada di samping bumi yang kita menyebutnya bulan sabit atas dan bawah. Kadang dia bahkan membelakangi bumi. Itulah bulan baru yang tidak tampak. Semua itu bukan gerhana bulan. Jadi gerhana bulan itu apa? Bumi mengitari matahari dan sinar matahari menyinari bumi. Karena itulah pada saat bumi membelakangi matahari terdapat bayangan gelap. Dan saat bulan mengitari bumi sampai di bayangan gelap tersebut, dia pun tidak mendapat sinar dari matahari. Karena itulah kita tidak bisa melihat bulan. Saat inilah terjadi gerhana bulan. Kalau begitu gerhana bulan pasti terjadi saat bulan purnama. Berarti sebelum dan sesudah tanggal 16. Betul. Tanggal lain, bulan tidak akan masuk ke bayangan gelap bumi. Itu berarti setiap bulan mungkin terjadi gerhana bulan. Mungkin. Tapi karena jalur yang dilalui bulan dan yang dilalui bumi tidak sama, karena itulah bulan sering keluar dari bayangan gelap itu. Makanya tidak akan terjadi gerhana bulan. Hanya saat matahari, bumi, dan bulan berada di satu garis lurus atau mendekati satu garis lurus dan bulan memasuki bayangan gelap tersebut, maka saat itulah akan terjadi gerhana bulan. Lihat alat peraga kurang seru. Kalau bisa lihat ke langit, itu baru seru. Ucapan anjing benar. Kakek, bawalah kami ke sana. Baiklah, kakek akan mengajak kalian naik pesawat antariksa ke sana. Lihat, itu bayangan gelap bumi. Wah, bayangan gelap itu panjang dan besar. Warnanya tua dan muda. Betul. Bayangan gelap bumi ini terbagi atas bayangan dasar dan bayangan samping. Bayangan dasar tersebut tidak langsung menerima sinar matahari, dan bayangan samping menerima sebagian sinar matahari. Saat sebagian bulan memasuki bayangan dasar, maka akan terjadi gerhana bulan sebagian. Dan saat seluruh bulan masuk ke bayangan dasar, maka akan terjadi gerhana bulan penuh. Lihat, bulan segera memasuki bayangan gelap bumi. Iya, akan terjadi gerhana bulan. Anak-anak, kalian harus ingat, gerhana bulan terjadi saat bumi menghalangi matahari menyinari bulan. Ya, aku lihat. Kek, seperti yang dikatakan nenek, bulan dimakan anjing langit. Itu kan salah ya, Kek? Kalian masih mencurigai aku makan bulan ya? Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu yang dimaksud dengan gerhana bulan. Jadi, gerhana bulan ini adalah fenomena saat posisi bumi berada sejajar di antara matahari dan bulan. Posisi tersebut menyebabkan bumi akan menutupi sinar matahari ke bulan. Oke, selanjutnya yang lebih jelasnya lagi akan dijelaskan oleh rekan saya Siti Aisyah. Ya, gerhana bulan itu terjadi di malam hari. Yang mana posisi gerhana bulan adalah matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus. Yang mana bulan berada di atas, kemudian di tengah bumi, dan di bawah matahari.
Gerhana bulan ini dibagi menjadi 3, yaitu gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penumbra. Yang pertama, gerhana bulan total. Apa sih yang dinamakan gerhana bulan total? Gerhana bulan total ini, bumi secara keseluruhan menghalangi bulan dari sinar matahari. Yang mana seperti gambar di sini, posisinya seperti itu. Dan yang kedua itu ada gerhana bulan sebagian, yang mana bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dari sinar matahari. Jadi hanya setengah. Maka dari itu dinamakan gerhana bulan sebagian. Dan yang terakhir itu ada gerhana bulan penumbra, yang mana seluruh bagian bulan berada di bagian penumbra sehingga bulan masih dapat terlihat dengan warna yang suram. Ya, seperti ini. Nah, gerhana bulan ini bisa dinikmati dengan mata telanjang karena tidak menyebabkan radiasi kepada mata kita. Ya, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.